Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Bagas Widiantoro dari IAIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 53050020039, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Akidah Filsafat Islam semester pertama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat Neoplatonisme. Neoplatonisme dibangun oleh Plotinus pada tahun 204 Masehi yang merupakan filosof besar fase terakhir Yunani. Neoplatonisme merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi, yaitu suatu fase pengulangan ajaran Yunani yang lama. Jadi aliran ini masih berkisar pada filsafat Yunani yang teramu dalam mistik tasawuf timur dan juga digabung dengan berbagai aliran lain yang mendukung. Akibatnya di dalamnya kadang terjadi tabrakan antara filsafat Yunani dengan agama samawi. Neoplatonisme ini terdapat unsur-unsur Platonisme, Pythagoras, Aristoteles, Stoa, dan mistik timur. Jadi berpadu antara unsur kemanusiaan, keagamaan, dan mistik. Aliran yang berupaya menggabungkan ajaran Plato dan Aristoteles dikenal sebagai sebutan Neoplatonisme yang merupakan puncak terakhir dalam sejarah filsafat Yunani. Aliran ini bermaksud menghidupkan kembali filsafat Plato, tetapi itu tidak berarti bahwa pengikut-pengikutnya tidak dipengaruhi oleh filsuf lain seperti Aristoteles misalnya dan aliran Stoa. Sebenarnya aliran ini merupakan semacam sintesis dari semua aliran filsafat sampai saat itu, di mana Plato diberi tempat istimewa. Yang berpengaruh aliran ini adalah Ammonius Sakas. Sakas adalah filsuf mengajar di Alexandria, Mesir pada paruh pertama abad ketiga. Tokoh Neoplatonisme yang dianggap representatif ialah Plotinus, murid Ammonius Sakas. Plotinus lahir di Lykopolis, Mesir pada tahun 205 Masehi dan meninggal di Campania pada tahun 270 Masehi. Plotinus berguru pada Sakas selama 11 tahun. Ia mempelajari filsafat Yunani sejak berusia 27 tahun, terutama karya-karya Plato. Ia datang ke Roma sekitar tahun 244 Masehi dan mengajar filsafat sekitar 25 tahun. Plotinus yang berupaya memadukan ajaran Aristoteles dan Plato, hanya saja pada praktiknya ia lebih condong pada ajaran-ajaran Plato. Aliran baru yang dirilisnya mencakup berbagai pemikiran dari berbagai negara dan menjadi pusat bagi peminat filsafat, ilmu, dan sastra. Plotinus juga mendalami ajaran-ajaran mistik India dan Persia yang saat itu sedang populer. Plotinus dikenal sebagai guru yang sangat dihormati, bahkan di antara murid-murid Plotinus ada yang mendewakannya. Meski demikian, ia tetap bersikap rendah hati. Plotinus tidak berniat mendirikan aliran filsafat sendiri. Ia hanya ingin mendalami filosofi Plato, sehingga filosofinya dinamakan Neoplatonisme. Plotinus tidak menuliskan ajarannya hingga ia berusia 50 tahun. Sebelum Plotinus meninggal, ia mewariskan 54 karangan yang dikumpulkan dan diedit oleh salah satu muridnya, Porphyry, dalam 6 kelompok yang dikenal dengan Enes. Plotinus menyesuaikan filsafat Plato dalam cara-cara yang penting dan karyanya diterbitkan oleh muridnya Porphyry pada kurang lebih 232 sampai 305 Masehi. Filsafat ini kemudian dikenal sebagai Neoplatonisme. Plotinus percaya bahwa ciptaan melimpah atau mengalir dari yang esa yang adalah yang baik. Segala sesuatu yang ada pasti baik atau memuat kebaikan. Kalau tidak, ia tidak dapat ada sama sekali. Sekian presentasi dari saya menjelaskan tentang filsafat Neoplatonisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.